Kalau ada Hmm. masalah dia diselesaikan dengan berantem nih gitu, bukan dengan cara damai. Ya akhirnya kan anak mencontoh. Children see and then children do. Kenapa penting ya? Sangat penting banget Oke. karena banyak permasalahan angka-angka gangguan mental diawali karena pengaruh bullying Hmm. gitu. Dan biasanya kenapa banyak menjadi pembullying gitu diawali dari sebuah keluarga yang tidak sehat gitu. Oke, keluarga tidak sehat. Seperti Betul, keluarga apa? yang tidak sehat ini misalnya pola asuh yang tidak baik, atau misalnya terjadi perpisahan antara orang tua, atau Oh. konflik yang berkepanjangan dengan orang tua. Sehingga mungkin di rumah seorang anak itu baik-baik saja atau nurut, Mm-mm. tetapi di luar dia mencari panggung gitu. Oh. Mencari panggung untuk menyalurkan apa yang dia tidak bisa lepaskan di rumah gitu Hmm. Hmm. gitu, Hmm. atau dia tidak mendapatkan pengakuan dari rumah, kurang love di rumah, Hmm. atau bisa juga di rumah dia tidak tahu cara mengekspresikan cinta yang sebenarnya Oke, gitu. oke. Bagaimana cara menciptakan panggung di rumah supaya anak-anak tidak mencari perhatian atau panggung di luar, Mbak Sri? Oke, nah biasanya kalau saya dengan anak saya ya, saya punya anak dua laki-laki, Oke. saya selalu rutin nanya, gimana hari ini, kamu ngapain di sekolah? Jadi saya kasih panggung buat anak. Hmm. Hmm. Jadi kasih cerita, oh gimana pelajarannya, Miss-nya gimana hari ini? Makanannya gimana hari ini? Habis nggak tadi snacknya? Nah, itu kan jadi ada kesempatan anak punya panggung di rumah, Oh, bercerita. Jadi oke. dimulai dari hal yang sederhana, menanyakan aktivitas anak, jadi terbangun bonding antara kita dengan anak. Ada love yang akhirnya terbangun antara kita dengan anak. Dan Oke. juga yang penting juga adalah bagaimana ayah dan ibu juga membentuk sebuah komunikasi yang baik di rumah. Kalau Hmm. misalnya papa mamanya sering berkonflik, anak akan tahu, oh ini cara yang benar kayak gini nih, konfliknya gini nih. Kalau ada Hmm. masalah, dia diselesaikan dengan berantem nih gitu, bukan dengan cara damai. Ya akhirnya kan anak mencontoh. Children see and then children do gitu. Oke, karena anak adalah peniru ulung, katanya kan begitu ya Mbak Lastri ya. Betul. Oke, selain keluarga, dimulai dari keluarga karena mereka nggak dapat panggung, kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian di tempat lain. Nah, korelasinya dengan perilaku membuli itu seperti apa Mbak Lastri? Sangat tinggi ya. Jadi di pelayanan yang sering ditemui gitu ya, Mm-mm. ketika mereka misalnya korban bullying, juga diawali dari sebuah keluarga yang kurang sehat loh. Mereka Oh. tidak punya defense mechanism untuk melakukan perlawanan kepada orang lain. Mhm. Jadi bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku gitu. Jadi bisa korban dan pelaku, dan ini bisa terjadi karena tadi di family itu tidak terjadinya ada panggung yang dia biasa lakukan. Kebayangkan ketika dibullying di sekolah, Mm-mm. dia nggak berani speak up, Mm-mm. juga karena tidak diberikan kesempatan ngobrol juga gitu. Hmm. Atau misalnya, ah gitu aja sepele, kok nangis sih gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya buat buat kita mungkin orang dewasa merasa itu sepele, tapi buat Mm. anak nggak sepele gitu. Iya, iya, iya. Nah, ketika dianggap itu sepele, tidak diberikan kesempatan menceritakan perasaannya, kan besok-besok dia nggak mau cerita gitu. Jadi Oke. panggung ini sangat penting. Kita bangun stage di keluarga kita, stage yang sehat, Mm-mm. stage di mana anak-anak itu bisa speak up, menyampaikan pendapatnya, mengutarakan apa yang dirasakan. Even itu mungkin bukan sesuatu yang jujur gitu lah. Mm-mm. Mm-mm. Misalnya anak saya cerita, tadi tadi siang mami abang numpahin makanannya si ini, gitu. Oh ya, terus gimana? Did you say sorry? Iya, say sorry. Terus dia makannya gimana? Akhirnya abang berbagi makanan. Wah. Kok bisa tumpah? Nggak sengaja. Ya Oh. itu kan sebuah pengakuan jujur bahwa dia melakukan sebuah kesalahan loh. Tapi dia berani ngomong. Oh Mm-mm. ya, besok nggak gitu lagi ya, nak. Nah, itu Mm-mm. satu hal yang bisa saya apresiasi, dia berani ngomong jujur gitu. Mm-mm. Oke, Banyak orang tua kalau anak melakukan kesalahan kan, langsung. makanya kamu itu gitu kan. Jadi anak besok mau ngomong, udah lebih baik nggak ngomong, toh papa mama kan nggak tahu gitu. Nah, akhirnya timbul takut untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya karena nanti takut Betul, dimarahi tadi, kemudian takut betul, dihakimi oleh orang tuanya. betul. Dan Mbak akhirnya Lasri. berusaha mengcover kan, mengcover Oh. dengan tidak menceritakan apa adanya gitu. Atau Mm-mm. mungkin jadi memulus-muluskan ceritanya, oh enggak gitu ya, diputar balikan sebuah fakta padahal dia pelakunya, tapi dia akan memutar.